Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 27 Oktober 2024 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom para sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Saya Reynold Vincent. Kita akan simak bersama-sama Injil hari ini dan renungan hari ini yang tentunya akan memberkati kita semuanya. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, Bartimeus itu artinya anak Timeus. Ya, bar itu dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan Yesus sehari-hari, artinya anak. Jadi kalau kita anaknya Pak Paijo, Pak Mukidi, berarti Bar Paijo, Bar Mukidi. Tapi apalah arti sebuah nama? Karena yang tadi disebut dalam bacaan Injil yang diteriak-teriakkan Bartimeus itu bukan Bar Kasijo atau Bar Mukidi, tapi Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudari dan saudara, karena dia tidak bisa melihat, matanya itu buta, matanya itu tidak bisa untuk melihat sekitarnya dan melihat Yesus, maka dia mengandalkan hatinya. Hati. Dia membuka hatinya lebar-lebar untuk Yesus. Saudari dan saudara, kadangkala kita, saudara dan saya yang punya mata yang sempurna, yang bisa melihat ini dengan jelas ini, kita bahkan tidak bisa melihat kehadiran Tuhan setiap hari. Karena apa? Karena kita kurang membuka hati. Ketika ditanya, apa kabar bro? Ya, biasa saja. Kata-kata biasa saja tidak ada masalah sebenarnya dalam hidup kita sehari-hari. Tapi itu menandakan bahwa kita kurang bersyukur. Gimana kabarnya bro? Puji Tuhan, luar biasa, baik. Gitu dong. Mari kita stimulus, kita sugesti diri kita agar terus bisa bersyukur seperti Bartimeus tadi, membuka hatinya untuk kehadiran Tuhan dalam hidupnya, untuk menyembuhkan dia. Bartimeus melakukan 3 hal karena memang punya kepentingan, kerinduan yang begitu dalam untuk bertemu Yesus. Dia melakukan yang namanya butatang. Butatang, ya, butatang itu bunyinya adalah buka hati. Ya, karena dia sadar bahwa dia tidak bisa mengandalkan pikirannya saja.
Dia tidak bisa mengandalkan logikanya saja. Dia tidak bisa mengandalkan matanya. Dan dia melakukan tindakan yang sangat tepat. Karena memang Yesus itu ada dalam hati kita. Tuhan itu ada dalam hati kita. Ya, dia punya kepentingan, ya betul. Tapi dia menggunakan kepentingannya itu untuk meningkatkan iman dia. Meningkatkan harapan dia. Dan setelah itu dia bersyukur dengan mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya jadi berpikir gitu ya. Saya bayangkan kalau misalnya Bartimeus ini dia itu tidak buta. Dia tidak tunanetra. Apakah dia juga akan berjuang seperti tadi? Berjuang untuk mendapatkan Yesus. Berjuang untuk menemui Yesus. Mungkin kadang-kadang kita, saudara dan saya, barangkali senang ya, dan lebih senang kalau misa itu lebih cepat selesainya. Khotbahnya Romo sebentar, lalu selesai. Misa lebih cepat. Saya pernah misa itu 45 menit saja. Itu bukan ekaristi harian, tapi itu adalah ekaristi mingguan ya. Jadi benar-benar 6:30 malam mulai, lalu jam 7:15 selesai. Karena saya penasaran ingin melihat apa reaksi orang-orang atau umat lain di sekitar saya sengaja mendengarkan pembicaraan atau bisik-bisik mereka. Wih asik, misane wis rampung. Asik misanya sudah selesai. Kita bisa makan sate, kita bisa jalan-jalan di mall. Saya lihat wajah-wajah yang kebingungan tapi ceria. Bartimeus ini berbeda. Dia melihat dengan hatinya. Hati yang merindukan Tuhan. Hati yang ingin segera menemui Tuhan. Yang kedua adalah ta. Ya, ta itu adalah tanggalkan. Maka yuk tanggalkanlah simbol keduniawian kita sebelum datang. Agar kita ketika datang kepada Tuhan itu suci, satu frekuensi dengan Tuhan. Bukankah Yesus sendiri yang bersabda, berbahagialah mereka yang suci hatinya. Bukan suci pikirannya loh ya, suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Dan yang ketiga, tang ya, butatang. Tangnya adalah datang. Kalau kita sudah buka hati, kita sudah membersihkan hati, kita layak untuk datang kepada Yesus. Saudari dan saudara para sahabat Fresh Juice, mulai detik ini, mari saudara dan saya, yuk kita lakukan butatang seperti Bartimeus tadi. Maka kalau kita bisa meningkatkan iman seperti itu, akan ada jalan. Ada iman, ada jalan. Ada pengharapan, ada kesembuhan. Ada rasa syukur, ada berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita setiap hari. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 27 Oktober 2024. Terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.